Kembali lagi kita pokok pembahasan besar kita di dalam eh, mikro dan makro narasi. Di video-video kita yang terdahulu, saya sudah memaparkan tentang pengertian, fungsi, peran daripada mikro dan makro narasi. Dan pada kesempatan kita kali ini, kita akan berbicara mengenai peran mikronarasi di dalam khotbah, contohnya di dalam Alkitab, dan keuntungan kita menggunakan kesaksian sebagai bentuk daripada mikronarasi di dalam sebuah khotbah. Baik, kita akan melihat terlebih pertama di dalam bagian sub kita, yaitu tentang peran cerita dalam sebuah khotbah. Apa yang menjadi peran? Apa yang menjadi perannya, tugasnya sebuah cerita itu di dalam sebuah khotbah? Yang pertama, sebagian besar kebenaran firman Tuhan itu disampaikan di dalam bentuk naratif atau cerita. Bagian ini sudah kita sampaikan, kita telah utarakan panjang lebarnya di dalam video kita sebelumnya ini. Jadi untuk kita memperpendek penjelasan saya ingin cuma mengatakan bahwa Allah mengetahui cara yang tepat untuk melakukan transformasi di dalam diri umatnya, dalam diri manusia, yaitu dengan cara menggunakan narasi atau cerita. Yang kedua, Tuhan Yesus seringkali di dalam pelayanannya, dia menggunakan kisah-kisah lokal, kisah-kisah daerah, yang untuk mengarah kepada kebaikan, ke arah makronya. Seperti Tuhan Yesus biji sesawi. Contoh lagi seperti orang yang menabur. Dari contoh-contoh ilustrasi yang digunakan oleh Tuhan Yesus mengarahkan itu ke dalam sebuah bentuk makronya yang lebih besar atau dikenal juga dengan nama metanarasi, yaitu tentang hal kerajaan surga. Nah, hal ini mengajarkan kepada kita bahwa mikronarasi bisa digunakan, bisa diterapkan, sangat efektif. Tuhan Yesus juga menggunakannya, tetapi dalam sebuah konteks yang harus kita arahkan kepada hal yang lebih besar, yaitu metanarasi atau yang saya sebut juga sebagai makronarasi. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para rekan-rekan hamba Tuhan, jangan takut kalau kita menggunakan cerita, menggunakan kesaksian, menggunakan pengalaman kita di tengah khotbah kita untuk menunjukkan kebaikan, kemurahan, cintanya Tuhan kepada umatnya, agar kita tahu betul bahwa itulah cara yang terbaik bagaimana Allah menggunakan kisahnya, menggunakan metode cerita untuk mengubah hidup seseorang, mentransformasi kehidupan seseorang. Yang ketiga, cerita, pengalaman, kesaksian adalah sebuah jembatan teks ke dalam kehidupan masa kini. Tentu saja banyak hal-hal yang sulit dipahami di dalam kehidupan teks, masa lalu, masa lampau, atau pesan teks. Nah, hal ini harus kita jembatani dengan cara kita membuat sebuah cerita, membagikan sebuah pengalaman, menceritakan tentang sebuah kesaksian, apa yang kita alami, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, untuk mencerminkan sebuah ide dan memberi sebuah contoh agar poin-poin teks tersebut bisa diterapkan di dalam kehidupan kita masa kini. Itulah peran cerita yang ada. Jadi, Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan, jangan takut. Karena apa yang kita ceritakan harusnya kita seleksi sehingga menghasilkan sebuah makna tersendiri
di dalam kita melakukan sebuah cerita. Tentu hal ini berhubungan tentang sesuatu yang realis, kemudian dan membawa sebuah hubungan untuk meningkatkan iman dan sebagai bentuk daripada komunikasi kita kepada orang-orang yang sedang kita layani. Tentu cerita menjadi bagian hidup yang sudah tidak lagi dipisahkan dengan kehidupan kita. Apalagi di dalam sebuah generasi masa kini. Cerita digunakan dengan begitu sangat apik untuk menolong orang, untuk menyadarkan bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka mengalami hubungan iman sebagai sesuatu yang sangat berharga. Oleh sebab itu, apa yang mereka akan alami, apa yang mereka akan sedang geluti di dalam kehidupan ini, di dalam sebuah realita hari demi hari, biarlah mereka semua bisa memaknainya dengan makna meta narasi atau makro narasi. Itulah peran cerita di dalam sebuah khotbah. Dalam sebuah susunan khotbah, tentu bagian pertama adalah pembuka. Bagian kedua adalah isi, bagian ketiga adalah bentuk. Di bagian isi, di situ ada orientasi, ada konteks, ada aplikasi, analisa kata, ada dukungan, dan ada Kristus sentris. Di bagian dukungan itulah seharusnya cerita itu punya peran yang sangat penting. Tetapi bukan hanya di bagian isi, tetapi cerita bisa ada di bagian depan, tengah, bahkan penutup sebagai klimaks daripada sebuah khotbah yang ada. Jadi cerita mempunyai sebuah kekuatan yang sangat-sangat dahsyat. Mari kita akan coba melihat contoh-contoh di dalam Alkitab yang menceritakan bagaimana memberikan cerita itu dan apa maknanya di dalam sebuah aplikasi iman mereka. Sebagai contoh di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul begitu banyak menceritakan tentang perjalanan iman para rasul. Baik itu di dalam kehidupan para murid-muridnya Tuhan Yesus, juga kehidupan daripada Rasul Paulus. Para rasul ini akan menjadi saksi mata di mana sebuah peristiwa yang dikaitkan dengan kehidupan, kematian, dan kebangkitan dari Tuhan Yesus. Kesaksian mereka dicatat di dalam kitab Injil, para rasul, surat-surat, dan semua kesaksian itu menjadi dasar iman Kristen. Jadi apa yang mereka alami, apa yang mereka sedang lakukan di tengah pelayanan yang ada, mereka semua mengarahkan kesaksiannya kepada iman mereka tentang kehidupan, kematian, kebangkitan dari Yesus Kristus. Apa yang dilakukan oleh para rasul semua mengarah kepada model cerita. Bisa dikatakan bahwa cerita adalah iman mereka tentang Tuhan. Itu bagian yang harus kita sadari kalau kita sedang membaca kitab Kisah Para Rasul. Demikian dengan kesaksian daripada Paulus. Kesaksian Paulus di dalam pasal yang ke-9. Bagaimana ia melakukan perjalanan ke kota Damsyik dan mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Merupakan sebuah pengalaman awal mereka.
secara khususnya bagi Paulus. Pengalaman, kesaksian berjumpa dengan Yesus itu mengubah kehidupannya menjadi seorang yang gigih di dalam penyebaran pesan Injil. Kesaksian seharus punya fokus. Cerita kita, apa yang kita alami, apa yang sedang kita gumulkan, adalah sebuah pengalaman tentang pesan Injil yang harusnya kita beritakan. Sehingga cerita itu menjadi dasar metanarasi atau makronarasi di dalam kita berlangkah sebagai bentuk saksi iman berita Injil itu. Kalau itu ada di tengah-tengah jemaat, ada di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah pelayanan daripada jemaat yang ada, cerita akan menjadi sebuah powerful yang begitu sangat luar biasa. Karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan itulah yang harusnya kita beritakan. Perjumpaan, pertemuan, fellowship dengan Tuhan adalah bagian yang tidak boleh kita lupakan, bahwa pribadi Kristus itu telah mengubah hidupku untuk menjadi sebuah pribadi yang lebih baik, lebih mulia di hadapan Dia. Kesaksian tentang Maria Magdalena sebagai seorang saksi pertama yang melihat Yesus yang telah bangkit dari kematian, yang dicatat di dalam Injil Matius, Markus, Lukas. Ini akan juga menjadi momen bagi Maria yang menunjukkan bahwa imannya kepada Tuhan itu menjadi sesuatu yang dahsyat. Kesaksian bukan hanya menjadi pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, tetapi lebih dari itu, kesaksian, pengalaman, keyakinan kita akan menambah kepercayaan, menambah daya cinta kita kepada Tuhan. Bagaimana dengan kesaksian Thomas? Kesaksian tentang keraguan-raguan. Kesaksian tentang kebimbangan, tentang iman yang mungkin ada di tengah-tengah jemaat yang ada. Kesaksian pengalaman rohani itu seharusnya membawa tentang pengakuan akan keilahian daripada Yesus. Pengalaman demi pengalaman adalah sebuah pengalaman atau potret kehidupan kebersamaan kita dengan Tuhan. Kesaksian menjadi daya tarik kalau kesaksian itu bukan bercerita tentang diri kita, tetapi semua bercerita tentang Allah. Dia tidak hanya bercerita tentang aku disembuhkan, aku ditolong, aku diselamatkan, aku dipulihkan, tetapi lebih daripada itu, aku disembuhkan karena aku punya tanggung jawab tentang kehidupanku, bagaimana engkau harus menjaga kehidupanmu dalam konteks kerohanian. Semua diarahkan kepada hal-hal yang bersifat makro narasi. Aku dipulihkan. Untuk apa aku dipulihkan? Apakah ada pesan makro narasi di situ? Pasti ada. Aku dipulihkan. Kenapa aku dipulihkan? Aku mengalami ini. Pasti ada. Kita cari, kita temukan, kita dapatkan.
dan kita juga beritakan. Karena itulah yang membawa kisah makronarasi itu menjadi sebuah pesan yang kuat di dalam pemberitaan Injil. Nah, keuntungan pada saat kita bersaksi, membagi pengalaman di tengah khotbah adalah salah satunya ada sebuah hubungan emosional. Kalau secara logis kita tidak bisa berbicara secara emosional paling dalam di dalam hati kita. Dia ada di ranah konteks paparan ide. Tetapi emosi orang yang dibagikan, yang tersalur, yang dinyalakan hanya muncul ketika orang mendengar sebuah kisah tentang bagaimana ia diselamatkan, bagaimana ia disembuhkan. Titik-titik yang dalam di lembah, masa-masa yang gelap, masa-masa yang penuh dengan tanda tanya, itu hanya ada di dalam cerita. Hubungan emosional itu akan lahir ketika orang membagikan cerita. Bagaimana orang bisa menangis? Pada saat apa orang bisa iba? Pada saat apa orang bisa merasakan kekhawatirannya itu mulai dirontak? Pada saat cerita mulai dibagikan. Yang kedua, pada saat kita bercerita, berbagi pengalaman, pada saat itulah karakter seorang pengkhotbah teruji. Di saat apa? Di saat dia ada di masa-masa seperti itulah dia teruji. Pembagian sebuah pengalaman pribadi sedang menunjukkan bagaimana pribadi itu menjadi khotbah yang autentik, menjadi khotbah yang nyata, menjadi khotbah yang hidup, menjadi khotbah yang benar-benar Tuhan pakai, menjadi khotbah yang benar-benar menceritakan sebuah contoh konkret tentang prinsip-prinsip, keyakinan-keyakinan yang dibagikan dalam hal-hal yang praktis. Kepribadian kita, siapa pada waktu kita marah, pada waktu kita khawatir, pada waktu kita cemas, pada waktu kita meragukan. Sebagai hamba Tuhan, ceritakan itu. Pada saat yang sama, bagaimana Tuhan tolong. Tetapi pada saat yang sama, bagaimana kita memandang tentang hal yang nyata. Tentu kesaksian membawa sebuah contoh yang konkret. Contoh di mana kita melakukan, pribadi yang melakukan. Itu nyata ketika kita menyaksikan pengalaman, pergumulan, tantangan yang ada di dalam diri kita ini. Inspirasi. Khotbah dengan kesaksian pribadi yang positif dapat menginspirasi pendengar, jemaat, untuk melakukan transformasi di dalam hidup mereka. Dengan kita bercerita, dengan kita berbagi pengalaman, kita sedang melihat, memberi sebuah dorongan kepada umat untuk melakukan, untuk bekerja bersama. Tentu dalam sebuah prinsip-prinsip yang benar.
apa yang harusnya mereka akan hadapi, apa yang harusnya mereka lakukan ketika mereka mengalami masa-masa yang sama. Hanya di dalam ceritalah inspirasi yang konkret itu ada. Tentu yang terakhir adalah memberi kejelasan. Seperti apa yang sudah saya sampaikan di depan, pokok pembicaraan kita di awal video ini. Bahwa cerita menjadikan yang abstrak itu menjadi sesuatu yang konkret, dan cerita akan membawa sebuah relevan, kejelasan, karena fungsi cerita adalah sebuah dukungan, fungsi cerita adalah sebuah jembatan, fungsi cerita adalah sebuah langkah untuk memasuki sebuah hal yang bisa diterapkan di dalam kehidupan jemaat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangan ragu kita memasukkan unsur cerita, pengalaman kita di dalam sebuah khotbah. Karena disitulah kita melihat diri kita, melihat pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan hari demi hari, tapi juga kita sedang melihat sebuah rencana Allah yang besar, sebuah makro narasi yang dimana kita pun harus mengkaitkannya di dalam cerita kita. Di dalam video kita kali ini, saya berharap kita mulai menyusun, mulai membuka hati, membuka mata, membuka telinga kita buat hal-hal yang ada di sekitar kita, supaya kita mulai menemukan, mulai menulisnya, dan mulai membagikannya kepada jemaat, sehingga jemaat mengalami berkat-berkat yang sudah Tuhan siapkan melalui khotbah-khotbah yang kita susun. Kiranya ini menjadi inspirasi kita, membuka hati kita untuk mengarah kepada hal yang lebih besar. Di video kita yang akan datang, saya akan berbicara mengenai fungsi sebuah kesaksian dan bagaimana melihat kesaksian itu dari kebenaran, sehingga kesaksian itu memperoleh manfaat dan jemaat tidak mengalami manipulasi ketika kita atau mendengar seorang pengkhotbah, ini kesaksiannya benar atau enggak ya. Kiranya Tuhan memberkati kita di ladang kita masing-masing. Tuhan memberkati.